Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Satunasana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian best practice kemarin yang berjudul efektivitas game Clash of Champions dengan pendekatan culturally responsive teaching untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Untuk pembahasan pada presentasi kali ini mencakup 4 topik. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada simpulan. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana berisi beberapa latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama ada Sisdiknas pada tahun 2003 menjelaskan bahwa peserta didik diharapkan dapat menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah kurangnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran, terutama pada mata pelajaran matematika. Berkaitan dengan ini, pada kegiatan pembelajaran matematika, aspek yang perlu diperhatikan yang kaitannya erat dengan tercapainya tujuan pembelajaran adalah motivasi belajar peserta didik. Rendahnya motivasi belajar peserta didik ini dibuktikan dalam observasi selama mengikuti PPL, yaitu bahwa siswa menunjukkan beberapa hal terkait, yaitu seperti coret-coret buku, menggambar sendiri, mengobrol dengan teman sebangkunya, kebingungan saat ditanya, melamun saat guru menjelaskan, dan kurangnya motivasi belajar peserta didik juga berkaitan dengan bagaimana mereka pasif dalam pembelajaran, tidak memperhatikan guru, hanya mendengarkan saja apa yang guru sampaikan, sehingga pembelajaran menjadi kurang kondusif. Keterkaitan rendahnya motivasi belajar peserta didik, pembelajaran akan lebih efektif jika didasari oleh motivasi yang kuat di dalam diri peserta didik itu sendiri. Hal ini disampaikan pada penelitian Magdalena tahun 2019. Berbicara tentang motivasi belajar, Ena dan Jami pada tahun 2021 menjelaskan bahwa terdapat dua dimensi motivasi belajar, yaitu dimensi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah dorongan untuk belajar dan mencapai prestasi akademik terlepas dari apakah materi tersebut dapat diberikan secara menarik atau tidak. Itulah mengapa siswa dengan motivasi intrinsik berusaha mengembangkan diri untuk mencapai tujuan prestasi akademik mereka. Aziz pada tahun 2017 menjelaskan bahwa yang termasuk dimensi intrinsik yaitu berkaitan dengan minat, hasrat untuk belajar, keterlibatan ego, dan tujuan yang diakui dalam model pembelajaran TGT atau Teens Game Tournament, dan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT, sehingga dapat difokuskan pada bagaimana kedua metode mengaktifkan dan memperkuat elemen intrinsik tersebut. Selanjutnya berbicara tentang faktor-faktor yang mendorong belajar siswa dalam dimensi ekstrinsik ini, seperti angka, nilai, persaingan, kompetensi, pujian, hukuman, dan ulangan atau ujian. Dalam konteks model pembelajaran TGT dan pendekatan CRT, fokusnya adalah bagaimana faktor-faktor ini dapat digunakan untuk mendorong siswa untuk belajar dari sumber-sumber lain. Pendekatan pembelajaran CRT dan model TGT ini dapat secara efektif memanfaatkan berbagai komponen motivasi eksternal untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi siswa. Siswa didorong untuk berprestasi karena kompetisi, penilaian, dan umpan balik yang sensitif terhadap budaya. Ini membuat mereka merasa diakui dan dihargai dalam konteks yang relevan dengan identitas mereka. Kombinasi ini menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya memotivasi dari luar, tetapi juga mendukung perkembangan mereka sendiri. Maka dari itu, guru perlu
pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Strategi yang efektif dapat membantu peserta didik memahami materi selama proses belajar. Pemilihan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai sangat penting untuk mencapai hal yang optimal. Hal ini disampaikan oleh Jana et al. Pada tahun 2024. Usaha lain untuk meningkatkan motivasi peserta didik adalah melalui strategi pendekatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Mengintegrasikan pendidikan dan budaya serta proses pembelajaran dapat menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna. Hal ini disampaikan oleh Syahnas Suraya pada tahun 2024. Pembelajaran berbasis budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer dan merepresentasikan budaya, tetapi juga memanfaatkan budaya sebagai alat untuk membantu peserta didik menciptakan makna, memperluas imajinasi, dan meningkatkan kreativitas dalam mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang mata pelajaran yang dipelajari. Salah satu pendekatan yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan abad 21 serta menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan budaya mereka adalah Culturally Responsive Teaching atau CRT. Hal ini berkuat oleh penelitian Amir pada tahun 2023 yang memperoleh kesimpulan bahwa strategi pendekatan CRT dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 7C SMP Negeri 1 Mali Kabupaten Luwu tahun pelajaran 2022-2023. Presentasi motivasi belajar peserta didik sebesar 58% pada prasiklus, yang mana mengalami peningkatan menjadi 77% di akhir siklus. Hal lain juga dilakukan oleh peneliti Fahrozi pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran TGT terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di Sekolah Dasar. Diperoleh bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar peserta didik antara peserta didik yang memperoleh pembelajaran kooperatif TGT dengan kelas kontrol. Maka dari itu, penulisan best practice ini mengharapkan guru untuk melaksanakan metode TGT yang terintegrasi melalui game Clash of Champions dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching, guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Best practice ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam memberikan wawasan yang komprehensif terhadap variasi pendekatan pembelajaran. Pentingnya penekanan pada pembelajaran aktif memberikan pengaruh yang baik dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan mengakui dan menghargai keragaman budaya peserta didik, membuat materi pelajaran lebih relevan dan bermakna, yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya tentang metode, di mana mencakup metode, waktu dan tempat pelaksanaan best practice, target atau subjek best practice, prosedur, dan data, instrumen, dan teknik pengumpulan data. Waktu dan tempat pelaksanaannya dilaksanakan di SMK Negeri 1 Selawi pada kurun waktu 4 bulan sejak Mei 2024 sampai dengan Agustus 2024. Untuk targetnya tersendiri yaitu kelas 11 AKL 4 dengan strategi pendekatan CRT dan model pembelajaran TGT. Tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan best practice ini adalah penerapan model pembelajaran TGT yang terintegrasi game Clash of Champions atau COC dengan pendekatan CRT untuk meningkatkan motivasi belajar matematika peserta didik di kelas 11 AKL 4 di SMK Negeri 1 Selawi. Landasan yang melatar belakangi praktik ini adalah dengan didasari masih rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika pada materi bunga majemuk. Hal ini didapat dari hasil observasi terhadap peserta didik dalam siklus sebelumnya mengenai bunga tunggal di kelas 11 AKL 4 SMK Negeri 1 Selawi. Prosedur yang dilakukan yaitu yang pertama, melakukan observasi terhadap tingkat motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan pembelajaran pada siklus sebelumnya dengan model pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga, memberikan angket siklus 1. Selanjutnya, melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran TGT dengan pendekatan CRT. Tahap kelima, memberikan angket siklus 2. Dan yang terakhir, melakukan analisis terhadap hasil angket untuk menilai tingkat motivasi belajar peserta didik. Untuk data, instrumen, dan teknik pengumpulan data
pada best practice ini, yaitu melalui angket motivasi belajar yang diberikan sebelum perlakuan dan diberikan setelah perlakuan, yang menggunakan model pembelajaran TGT yang terintegrasi game Clash of Champions dan pendekatan CRT. Pedoman persekoran mengadopsi penelitian Taluke pada tahun 2019 menggunakan skala acuan Likert yang terdiri dari 4 pilihan, dari mulai sangat setuju atau SS hingga sangat tidak setuju atau STS. Pembahasan selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan, di mana pembahasan pertama yang berkaitan dengan metode TGT atau Team Games Turnamen adalah model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik melalui aktivasi kompetisi berbasis tim, mengintegrasikan elemen-elemen budaya ke dalam games COC. Peserta didik tidak hanya merasa lebih dekat dengan materi yang diajarkan, tetapi juga termotivasi untuk berpartisipasi aktif karena mereka melihat relevansi antara pembelajaran dan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pembelajaran TGT, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen, di mana setiap kelompok beranggotakan siswa dengan kemampuan yang beragam. Setelah guru menyampaikan materi pelajaran secara singkat, peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk memahami materi tersebut sebelum mengikuti turnamen atau kuis yang terkait. Turnamen ini menjadi ajang kompetensi antar kelompok dengan setiap anggota kelompok berkontribusi dalam perolehan skor. Skor individu diakumulasikan untuk menentukan skor akhir kelompok, dan kelompok dengan skor tertinggi mendapat penghargaan. Guru memberikan bahan bacaan dan diberi penguatan materi, kemudian siswa melakukan game dari babak pertama sampai dengan babak kelima. Babak pertama, peserta didik mengerjakan kuis secara online pada platform Kahoot sebanyak 5 soal. Sedangkan untuk babak kedua, guru menayangkan 3 soal pada layar LCD secara bertahap. 3 kelompok dengan jawaban tercepat dan nilai tertinggi akan mendapatkan bintang. Babak ketiga, guru menyiapkan 6 kartu soal untuk masing-masing kelompok, dimulai dari nomor 1 soal termudah hingga nomor 6 soal tersulit. Peserta didik mengatur strategi pembagian anggota kelompok untuk mengerjakan soal. Tiap peserta maju ke depan secara bergantian sesuai urutan kartu yang telah disepakati dalam kelompok. Guru menentukan batas waktu pengerjaan dengan menggunakan stopwatch. 3 kelompok dengan total jawaban tepat terbanyak akan mendapatkan bintang. Sedangkan untuk babak keempat, peserta didik kembali ke kelompok masing-masing. Guru menghitung kelompok peserta didik dengan bintang terbanyak. 3 kelompok dengan bintang terbanyak berhak memilih 1 kelompok untuk dijadikan rival. Memberikan 3 pernyataan terkait CRT, kelompok dengan jawaban benar lebih banyak dari rivalnya akan lanjut ke babak final. Sedangkan pada babak 5, babak final, 3 kelompok diberi masing-masing 1 kartu siapakah saya dengan warna berbeda. 3 kelompok tersebut diberi waktu mengerjakan 3 soal yang ada pada kartu tersebut. Kemudian 3 anggota kelompok maju dan memperkenalkan diri sesuai dengan peran yang didapatkan pada kartu, lengkap dengan jawaban dari siswa tersebut. Kelompok dengan jawaban paling tepat akan dinobatkan sebagai pemenang dan diberikan penghargaan untuk kelompok pemenang. Pada tahap awal implementasi game ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek-aspek budaya yang khas dari komunitas peserta didik. Misalnya karakter dan skenario dalam games disesuaikan dengan latar belakang budaya peserta didik sehingga mereka dapat melihat refleksi dari nilai-nilai dan tradisi yang akrab bagi mereka. Dari hasil penerapan pembelajaran TGT dengan terintegrasi COC tadi menghasilkan hasil yang diperoleh, yaitu penerapan game ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam memotivasi belajar peserta didik. Observasi di kelas menunjukkan bahwa peserta didik lebih antusias dalam berpartisipasi, lebih sering mengambil inisiatif dalam diskusi, dan lebih termotivasi untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Analisis motivasi belajar siswa menggunakan model pembelajaran TGT yang terintegrasi
terintegrasi oleh game CLC ini dan pendekatan CRT dengan melihat dari uji N-gain dalam persentase nilai minimum yang dicapai adalah 45,45% dan maksimum adalah 94,43% dengan rata-rata sebesar 83,52% dan standar deviasi sebesar 11,9 sekian. Data ini mengidentifikasi bahwa mayoritas siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan rata-rata peningkatan lebih dari 80% atau dalam kategori efektif. Standar deviasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa peningkatan motivasi belajar terjadi secara konsisten di antara para siswa. Udah. Pembahasan terakhir mengenai kesimpulan bahwa berdasarkan best practice yang telah dilakukan, penerapan Game Class of Champion yang dipadukan dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Peningkatan ini terbukti dari hasil angket bahwa mengalami peningkatan motivasi belajar peserta didik dengan rata-rata sebesar 0,8352 atau sekitar 83,52% ketika guru menggunakan model pembelajaran tersebut dalam menyampaikan materi pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan melalui elemen kompetitif dalam permainan, tetapi juga memastikan bahwa materi dan metode yang digunakan relevan dengan latar belakang budaya siswa. Hal ini membuat siswa merasa lebih terhubung dengan pembelajaran, meningkatkan keterlibatan mereka, dan mendorong motivasi baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Integrasi antara game dan CRT menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan bermakna, yang pada akhirnya berdampak positif pada motivasi dan hasil belajar peserta didik. Demikian pemaparan dari hasil best practice pada kegiatan PPL kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.